nama saya Adelia Widianti. Saya bekerja sebagai salah satu senior associate di salah satu KAP di Jakarta. Hari ini kita akan membahas terkait dengan aset tidak berwujud. Sebenarnya apa sih Mbak aset tak berwujud itu? Kenapa dikatakan aset tak berwujud? Oke, jadi aset tidak berwujud itu apa sih? Kita balik lagi ke definisi aset itu sendiri. Aset adalah sesuatu hal yang dapat diidentifikasi dan memiliki masa manfaat di yang akan datang. Dan dia itu dapat dikontrol oleh pemiliknya. Nah, kalau aset tidak berwujud, maka ya aset tapi nggak ada wujudnya, gitu. Nah, biasanya itu sebuah entity atau perorangan, dia itu akan mengeluarkan sumber daya atau liabilitas yang biasanya nanti akan berimpact kepada expense atau beban untuk berkegiatan untuk memperoleh, mengembangkan berupa aset tidak berwujud itu sendiri, yaitu biasanya dalam bentuk iptek, dalam bentuk lisensi, dalam bentuk desain sebuah sistem yang baru. Beberapa contohnya ada seperti hak paten, hak cipta, goodwill itu sendiri, dan lain-lainnya. Oke, jadi sebuah aset itu bisa dikatakan sebuah aset tidak berwujud ketika dia harus memenuhi kriteria pertama, bahwa memang aset itu aset tidak berwujud. Yang kedua adalah kriteria terkait dengan pengakuannya. Balik lagi, kriteria aset tidak berwujud itu seperti apa sih? Jadi ya namanya aset, dia harus memberikan manfaat. Yang kedua, dia harus ada biaya perolehannya. Nah, kalau untuk pengakuannya, biasanya itu kita harus memiliki asumsi. Kenapa sih aset tersebut dikatakan sebagai aset tidak berwujud? Asumsi itu bisa didapatkan pertama dari manajemen itu sendiri dalam mengakses apakah dia itu memang kriteria sebagai aset tidak berwujud. Yang kedua bisa dari sebuah instansi independen atau biasanya konsultan. Terus dari 4 aktiva itu bisa dijelaskan nggak sih fungsi masing-masingnya itu apa? Terus sama manfaatnya itu apa sih bagi individu atau kelompok? Oke, sangat bermanfaat sih menurut saya pribadi. Kayak pertama, misalnya yang tadi kamu sebutin apa, hak paten ya? Oke, hak paten itu merupakan sebuah hak guna yang biasanya digunakan oleh seseorang gitu dalam mengurus sebuah jenis usaha. Misalnya nih kayak kamu lagi pingin franchise suatu merek dagang kayak gitu. Kamu dan franchiser kamu itu ya kamu ada agreement kan, karena kamu membeli hak paten dia gitu. Hak paten untuk mengelola bisnis dia kayak gitu, untuk mengelola bisnis dia seperti itu. Terus yang kedua itu tadi kamu sebutin terkait dengan hak cipta ya. Hak cipta itu ya merupakan sebuah hak eksklusif di mana dia itu bisa membuat kita untuk apa ya? Mungkin ini sih kalau hak cipta itu lebih kayak kayak dia itu punya sebuah hak gitu untuk mengklaim kalau itu milik aku kayak gitu. Tuh misalnya nih kayak yang baru-baru ini kita lihat di bioskop ada film Spider-Man No Way Home ya. Nah itu hak ciptanya tuh siapa sih yang miliki? Ya itu berawal dari sebuah komik ya, komik. Nah yang penulis komik tersebut itu memiliki hak cipta atas Spider-Man itu sendiri seperti itu. Lalu tadi kamu sebutin terkait dengan merek dagang ya. Nah, kalau merek dagang itu lebih kayak kita
kita memiliki hak atas sebuah ide gitu. Idenya itu biasanya dituangin dalam bentuk apa sih? Misalnya dituangkan dalam bentuk logo, gambar, seperti itu. Jadi misalnya nih, balik lagi tadi awal, ketika kamu misalnya ingin mengelola sebuah franchise kedai kopi misalnya kayak gitu. Nah itu ketika kamu mengelola kedai kopi itu, kamu memiliki hak paten atas pengelolaannya. Tapi ketika kamu ingin menggunakan, aku pengen pakai nama tokonya sama kayak gitu. Nah itu kamu memiliki merek dagang itu sendiri, seperti itu. Lalu yang terakhir tadi kamu sebutkan terkait dengan goodwill ya. Kalau goodwill sendiri itu beda di antara ketiga yang lainnya. Jadi goodwill itu dia itu merupakan suatu keadaan di mana kita misalnya kita sebuah entitas ya, kita membeli sebuah perusahaan nih. Nah, ternyata nilai perusahaan tersebut itu jauh lebih besar dari nilai pasarnya dia. Nah, itu kita bisa mengakuin goodwill atas pembelian perusahaan itu sendiri, seperti itu. Secara sederhana Mbak, 4 aktiva tak berwujud tadi adalah hal yang sangat melekat tentang arti dari aset tak berwujud. Di masa mendatang, apakah akan ada lagi aset tak berwujud yang secara tidak sadar orang-orang tidak ketahui tapi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi? Itu gimana Pak? Oh, apalagi sekarang ya, zaman udah sangat maju sekali sih menurut saya. Mungkin buat kamu nih, kamu pernah dengar nggak terkait dengan blockchain atau cryptocurrency? Tahu kan ya kayak gitu. Nah, blockchain itu jadi kayak sebuah NFT atau biasanya disebut dengan non fungible token ya, yaitu biasanya itu dalam suatu turunannya ada kayak cryptocurrency juga, yaitu salah satu turunannya itu merupakan itu menurut saya sih kedepannya bisa menjadi sebuah aset tidak berwujud. Kenapa? Karena memang kita jarang melihat ada barangnya seperti itu. Jadi misalnya nih kalau kamu punya salah satu contoh NFT ya, misalnya kamu suka banget nih sama basket. Kamu suka nonton NBA. Nah, sekarang itu lagi hits banget gitu. Jadi kayak jual beli kartu NBA. Misalnya kamu suka salah satu pemain, misalnya James LeBron gitu kayak gitu. Nah, kamu beli kartu James LeBron itu dan kamu simpan, tapi dalam bentuk digital. Jadi dia itu bukan dalam bentuk kayak kamu kartu yang bentuk gitu, tidak gitu, tapi kayak dalam bentuk digital. Nah, nanti kamu misalnya nih James LeBron ternyata dia itu oke banget ya performanya di NBA secara langsung ya. Nah, itu akhirnya membuat nilai jual atas kartu yang kamu punya, kartu digital yang kamu punya itu jauh lebih tinggi kayak gitu. Jadi misalnya suatu saat kamu aku pengen jual ini, itu bisa kayak gitu. Nah, itu kamu bisa mengakuin itu sebagai aset tidak berwujud sih menurut saya di masa depan. Oke, tapi gini ya Mbak, kan sama aset tak berwujud, berarti kan nggak ada wujudnya nih Mbak. Sedangkan pandangan orang-orang yang awam itu pasti namanya aset itu ya pasti tanah, gedung, peralatan. Iya, benar. Benar. Gimana sih Mbak pandangan menurut Mbak nih sama pandangan orang awam yang nggak ngerti aset itu juga ada loh, walaupun yang tidak berwujud awalnya yang baru terkait blockchain ya. Ya, blockchain. Itu bahkan itu nggak ada wujudnya ya. Iya benar. Iya betul. Memang sih hal ini tuh memang harus menambah edukasi sih ke orang-orang bahwa ya aset itu sangat luas banget. Aset itu nggak hanya barang yang benar-benar kelihatan. Maksudnya yang kayak tadi kamu sebutin tanah, bangunan kayak gitu, itu kendaraan itu kan yang benar-benar terlihat. Tapi bahkan kita sebenarnya kalau kita dalamin lagi, kita tuh bahkan ada ya barang yang kayak tadi tanah, bangunan, tapi hal itu nanti dikembalikan ke pemerintah. Itu ada, itu kita nggak bisa catat itu sebagai aset tetap, tapi itu sebagai aset tidak berwujud juga kayak gitu. Jadi kriteria aset tidak berwujud itu sangat banyak, sangat besar. Kayak goodwill itu sendiri kan juga bukan hal yang kelihatan gitu. Nah, itu kan atas
atas transaksi kita pembelian, atau biasanya kalau di PSAK 22 itu disebutkannya sebagai kombinasi bisnis, akhirnya muncul goodwill itu sendiri. Nah itu kan benar-benar yang nggak kelihatan, tapi ya karena transaksi kamu beli perusahaan atau kamu menjual perusahaan, kamu mendapatkan benefit dari situ, nah itu pasti dikatakan sebagai aset juga kan, kayak gitu. Jadi memang kita harus menambah edukasi sih ke orang-orang, apalagi yang mungkin belum mengenal akuntansi banget kayak gitu. Nah itu kita harus kasih tahu mereka. Jadi kayak asalkan kamu mengeluarkan uang tapi kamu bisa dapat benefit itu di masa depan, itu kamu bisa kriteriakan itu sebagai aset, bukan sebagai beban, kayak gitu sih. Kalau boleh tahu Mbak, dengan adanya istilah aset tak berwujud dengan aset yang berwujud ya, apakah bisa dikatakan ke depannya lebih unggul dengan aset tak berwujud ketimbang aset yang berwujud? Nah itu balik lagi sih, sebenarnya sih bukan masalah unggul tidak unggul sih, tapi lebih ke masalah apakah dia memang memberikan benefit atau tidak kan di masa depan kayak gitu, dan secara nilai juga kan, biasanya kan memang nilai kan yang utama gitu. Yang penting mah dia memberikan manfaat, ya itu sih pasti dikatakan sebagai aset kayak gitu, entah itu mau aset tetap, aset berwujud atau tidak berwujud, seperti itu sih. Jadi dapat dikatakan ada plus minus dan harus sangat memperhatikan itu tadi. Betul. Oke, itu tadi pembahasan terkait dengan aset tidak berwujud. Untuk lebih tahu terkait dengan aset tidak berwujud, silakan ikuti kelas pelatihan Basic Financial Accounting di IAI Wilayah Jawa Timur. See you!